Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan software screen recorder. Ya, sesuai kesepakatan yang kita gunakan adalah software ApowerRec. Sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang pernah Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan adalah ApowerRec. Cara membukanya, Bapak Ibu bisa ke Start menu, kemudian silakan mencari icon atau aplikasi ApowerRec. Ikonnya adalah icon yang bergambar lingkaran merah. Silakan diklik, kemudian tunggu beberapa saat, aplikasi akan terbuka. Nah, tampilan awal ApowerRec adalah seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah masuk ke menu setting. Silakan diklik menu setting yang ada di pojok kanan atas. Tampilan menu setting seperti ini ya. Ada banyak sekali pengaturan-pengaturan yang bisa kita lakukan atau kita sesuaikan. Namun yang pertama kali kita lakukan adalah mengatur output folder. Karena output folder ini digunakan untuk mengatur hasil rekaman atau hasil screen record yang sudah kita lakukan. Silakan klik menu atau tombol titik-titik 3 yang ada di samping kanan ini. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih lokasi yang ingin digunakan untuk menyimpan hasilnya nanti. Sebagai contoh saya letakkan di C, kemudian saya ingin menggunakan folder supaya videonya nanti terkelompok menjadi satu folder. Silakan diklik tombol make new folder ini, kemudian silakan namai, misalkan hasil. Bapak Ibu boleh menamai terserah ya, enggak harus sama. Kemudian setelah folder hasil ini selesai terbentuk, diklik, kemudian oke. Pastikan lokasi output foldernya sudah berubah, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada pengaturan video, ini bisa disesuaikan, sementara ini tidak saya ganti. Kemudian ini ada audio, untuk menyesuaikan format audionya, dan yang lain-lain. Nah, di samping kanan, di samping kirinya ini, selain ada output folder, ini ada video yang tadi. Kemudian ini ada hotkey. Hotkey itu adalah shortcut-shortcut yang bisa kita gunakan untuk melakukan mulai dari custom recording, start and stop recording, kemudian pause atau resum recording dan sebagainya. Nah, setelah semuanya selesai, Bapak Ibu klik OK, maka akan kembali ke tampilan awal. Nah, di sini ada 3 tombol utama. Di sini adalah bagian mana yang ingin Bapak Ibu rekam dari layar laptopnya. Kalau misalkan full, berarti dari atas ke bawah itu semuanya terekam. Kemudian Bapak Ibu boleh menggunakan select region. Kalau select region, Bapak Ibu disuruh menentukan layar yang mana yang ingin direkam. Silakan misalkan sekian. Biasanya saya merekam tidak menggunakan start menu, maka saya drag dari pojok sampai sini. Nah, maka nanti hasil rekamannya tidak akan merekam aktivitas start yang Bapak Ibu klik. Oke. Nah, kemudian ini adalah mikrofon. Jangan lupa mengaktifkan mikrofon atau sistem sound and microphone yang dipilih, boleh mikrofon saja. Kalau misalkan tidak dipilih, misalkan record with audio, without audio, maka nanti hasil rekamannya tidak menggunakan suara. Maka jangan sampai lupa. Kemudian ini adalah webcam. Webcam ini fitur yang digunakan untuk memunculkan gambar Bapak Ibu sekalian dengan syarat laptopnya atau komputernya mempunyai webcam. Bisa diklik webcam mana yang ingin dipakai, misalkan saya pilih yang ini. Belum keluar ya, mungkin yang kedua. Nah, ini adalah tampilan webcam. Bisa diganti misalkan Bapak Ibu tidak suka bulat, sukanya kotak kayak gini, bisa diganti dari menu setting, dari menu webcamnya sendiri, kemudian ini ada setting, nah bagian ini ada circle, ada square. Kalau square ya kotak, sama seperti ini.
Nah, misalkan ini ukurannya terlalu besar, nah maka bisa Bapak Ibu kecilkan. Caranya ya tinggal arahkan mouse ke garis dari lingkaran ini, seperti itu ya, sehingga bisa diklik tahan mouse-nya, klik kiri, kemudian perkecil. Tinggal drag and drop aja. Nah, sesuaikan ukurannya, misalkan sekian cukup, terus dilepaskan mouse-nya. Nah, posisi lingkarannya atau screen-nya ini eh, gambar Bapak Ibu sekalian ini bisa dilokasikan misalkan di pojok, sekiranya itu mengganggu tampilan dari materi yang disajikan, maka bisa dipindah-pindah. Jadi fleksibel, tidak harus di pojok. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini saya letakkan di sini. Nah, setelah itu, setelah konfigurasi selesai, tahap terakhir jangan lupa menekan tombol rek yang berwarna merah ini. Nah, ini adalah tahap terakhir Bapak Ibu ya untuk melakukan screen recording. Nah, sebenarnya ada tombolnya. Misalkan Bapak Ibu klik ini juga boleh, tapi paling enak itu pakai tombol atau yang namanya shortcut. Shortcut untuk melakukan recording software PowerRec ini adalah F7. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri misalkan lupa dari menu setting, kemudian ini ada hotkey-nya tadi ya. Nah, ini ada start and stop. Jadi dalam melakukan start bisa menekan F7 dan melakukan stop juga sama F7 tombolnya. Ingat-ingat ya, F7 aja atau bisa masuk ke menu setting, hotkey untuk melihatnya. Tombol-tombol yang lain juga ada. Nah, misalkan saya tekan start, maka nanti ada hitungan mundur 3, 2, 1. Nah, silakan dimulai aktivitasnya. Nah, sekarang akan saya coba start apa namanya tekan rek ya, atau saya tekan F7 aja. F7. Nah, ini adalah mulai ya. Nah, ketika Bapak Ibu melihat simbol seperti ini, maka power rack ini sudah melakukan perekaman. Kalau misalkan Bapak Ibu cermati, di sini ada garis berwarna merah yang berjalan. Ini adalah screen yang direcord, sementara bagian start menu tidak akan tampil nanti di hasil video yang Bapak Ibu simpan. Karena kita tadi sudah melakukan region ya yang kita blok. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru silakan melakukan aktivitas misalkan membuka PowerPoint, menampilkan tayangan video dan sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu guru membutuhkan kanvas untuk apa namanya, misalkan guru matematika atau guru fisika, guru kimia yang ingin melakukan perhitungan, maka ada fasilitas yang disebut anotasi. Ya, bisa diklik saja di sini. Nah, maka di sini akan ada ballpoint, ada pena, kuas, dan sebagainya. Nah, misalkan saya ingin melakukan anotasi. Nah, ini saya klik dulu. Kemudian ini muncul, nah di sini ada whiteboard ya, whiteboard. Silakan diklik whiteboardnya. Nah, maka layarnya akan berubah menjadi whiteboard. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa melakukan misalkan perhitungan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk kembali ke tampilan awal, silakan diklik aja whiteboardnya. Nah, maka akan kembali ke tampilan awal. Seperti itu. Nah, kemudian apabila sudah selesai melakukan recordingnya atau materinya sudah diakhiri, jangan lupa stop videonya dengan klik tombol warna merah atau misalkan ini tidak muncul, maka maaf bukan ini ya, yang ini. Jadi ini disembunyikan. Misalkan tidak muncul seperti ini, boleh langsung ditekan F7. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil dari rekaman yang Bapak Ibu lakukan tadi. Nah, silakan diklik 2 kali untuk melihatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lokasinya sudah kita tentukan ada di drive C tadi ya.
Kemudian kita letakkan di dalam folder hasil. Nah, ini adalah hasil video record yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya boleh Bapak Ibu letakkan di Google Class yang sudah dibuat atau diupload ke channel YouTube masing-masing. Nah, untuk materi Power Rack cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.